Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada dua amalan. Barang siapa mengamalkannya, niscaya akan memasuki surga. Kedua amalan itu mudah sekali, tetapi yang mengamalkannya hanya sedikit. Yang pertama, membaca tasbih-tasbih tersebut 10 kali setiap selepas sholat. Yang kedua, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali ketika hendak tidur, yang jumlah pada bacaannya hanya 100 kali, tetapi pahalanya akan dihitung 1000 kali. Manusia juga diliputi oleh kelalaian, kedurhakaan, kemaksiatan, hawa nafsu, syahwat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ibadah dan ketaatan manusia yang dilakukan melalui perjuangan untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, nilainya lebih utama dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menaati Allah, manusia diliputi oleh berbagai rintangan dan godaan. Karena itulah Allah membangga-banggakan manusia yang taat kepadanya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah alladzina yahmaduna Allaha fi sarra'i wad dara'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Hadis riwayat Hakim. Ingat Allah sambil menangis dan berlinangan air mata karena takut kepadanya merupakan karunia yang tak ternilai. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan karunia itu. Dalam hadis lain diriwayatkan, barang siapa menangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka jahanam. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa menangis karena takut kepada Allah sehingga berlinangan air matanya dan air matanya membasahi tanah, maka dia tidak akan diazab pada hari kiamat. Orang yang selalu berzikir akan dibangunkan rumah di dalam surga. Apabila seorang hamba berhenti berzikir, maka para malaikat berhenti membangun rumah itu. Ketika mereka ditanya, mengapa kamu berhenti membangun rumah itu? Mereka menjawab, biaya untuk pembangunannya belum tiba. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tajiru saddukul amin ma'an nabiyyina wasidikina wasuhada. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan bisa dipercaya akan bersama para nabi, sidikin dan syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kuna bihi nasarallahu alaihi kanabahu wa adkhalul jannah, rifqun bid'aib wa safaqahu alal walidain wal ihsanu ilal mamluk. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal, barang siapa di dalam dirinya terdapat 3 hal tersebut, Allah akan menghamparkan naungannya kepada orang itu dan memasukkannya ke surga, yakni bersikap lemah lembut terhadap orang yang lemah, belas kasih kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada hamba sahaya.
Hadis riwayat Tirmizi. Naungannya berarti merupakan kiasan bahwa Allah akan meletakkannya di bawah naungan rahmatnya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu jai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqalla musliman asratah aqallahu lahu asratahu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan kesalahan seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. An Wasilata ibni Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudhiri samatata li ahika fayarhamahullahu wa yabtaliyaka. Dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, janganlah kamu menampakkan kegembiraan pada saat saudaramu ditimpa musibah, sehingga nantinya Allah akan merahmatinya dan menimpakan musibah kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Zikir dapat menggerakkan hati manusia yang tidur dan menyadarkannya dari kelalaian. Selama hati dan jiwa manusia sedang tidur, maka selama itu ia mengalami kerugian demi kerugian. Zikir adalah sebuah pohon yang buahnya adalah makrifat. Menurut istilah para ulama tasawuf, pohon itu menghasilkan buah ahwal dan maqamat. Semakin banyak berzikir, semakin kukuh akar pohon itu. Semakin kukuh akarnya, semakin banyak buah yang dihasilkannya.